Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wawan Hermawan, dalam pelajaran sejarah. Pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai peradaban Yunani kuno. Secara letak geografis, peradaban Yunani kuno terletak di wilayah Eropa di antara Laut Tengah. Nah, kondisi geografis Yunani ini berbeda dengan peradaban-peradaban sebelumnya yang ditunjang oleh kondisi alam yang menguntungkan. Kita sebut saja Mesopotamia dengan Eufrat dan Tigrisnya, atau Cina dengan Sungai Huangho-nya, atau juga Mesir dengan Sungai Nilnya. Nah, Yunani ini sangat berbeda sekali dengan ketiga peradaban tadi. Yunani tidak seberuntung peradaban-peradaban tadi. Di wilayah Yunani, tanahnya tandus, kering, kemudian dibentengi oleh jurang-jurang yang sangat dalam. Sosial. Pada awal Yunani kuno, mereka banyak membangun polis. Apa itu polis? Polis itu adalah kota-kota yang berada di wilayah Yunani. Nah, pada periode klasik, sekitar abad 5 sebelum Masehi, setiap polis ini menjalankan sistem pemerintahannya masing-masing. Jadi mereka tidak secara satu kesatuan, tapi mereka berdasarkan polis-polis mereka atau berdasarkan kota-kota yang berada di Yunani. Nah, bangsa Yunani ini merupakan percampuran darah antara warga asli yang pada waktu itu atau penduduk asli yang pada waktu itu mengutamakan sistem pertanian dengan bangsa pendatang dari Laut Kaspia atau bangsa Indo-Jerman. Nah, bangsa ini dikenal dengan bangsa Hellas. Peradaban Yunani kuno banyak sekali melahirkan ilmu pengetahuan, seperti menciptakan perahu layar untuk mengarungi Laut Tengah ataupun untuk melakukan perniagaan. Kemudian membuat barang dari tanah liat, menghasilkan karya arsitektur, mengembangkan industri penunjang perdagangan, menghasilkan karya benda logam. Karya benda logam ini biasanya dibuat untuk peralatan perang atau baju tempur. Selain itu, peradaban Yunani kuno juga banyak menghasilkan para filsuf yang mengembangkan pemikirannya dan sumbangsihnya untuk ilmu pengetahuan. Mungkin salah satu dari kalian mengenal atau sering mendengar kata Pitagoras. Mungkin sampai hari ini kita masih mengenal kata Pitagoras atau rumus Pitagoras. Nah, Pitagoras ini sebenarnya nama orang yang lahir pada masa peradaban Yunani kuno. Dia kemudian menciptakan rumus Pitagoras. Ada juga yang kedua, Herodotus. Nah, Herodotus itu adalah bapak sejarah. Kita belajar sejarah hingga hari ini dimulai oleh dia. Jadi sejarah Herodotus itu memperkenalkan catatan-catatan tentang masa lalu yang kemudian hingga hari ini masih kita aplikasikan. Selanjutnya ada Archimedes dengan teori gravitasinya. Sampai hari ini juga masih digunakan teori gravitasi tersebut. Kemudian masih banyak lagi filsuf-filsuf Yunani yang kemudian pemikirannya melahirkan banyak ilmu pengetahuan. Pemerintahan dan hukum. Nah, ada dua polis ternama di wilayah Yunani. Pertama, Athena. Athena merupakan polis yang mengembangkan sistem demokrasi. Kita kenal di sistem demokrasi hingga saat ini, bahkan banyak negara yang menggunakan sistem tersebut. Sistem demokrasi ini diperkenalkan atau dipelopori oleh Solon sekitar 638 sebelum Masehi. Dengan sistem ini, kekuasaan berada pada Dewan Rakyat Athena. Di Athena juga banyak menghasilkan para filsuf besar. Mungkin di antara kalian ada yang sering mendengar seperti Plato, Socrates, selanjutnya Aristoteles, Thales. Nah, mereka berkembang di wilayah Athena. Selanjutnya, Sparta.
Sparta berbeda dengan Athena. Ia menganut sistem bergaya militeristik. Pemerintahan ini dipegang oleh dua raja, sedangkan pelaksana tingginya dipegang oleh Dewan Epor yang terdiri dari 5 orang. Keberadaan polis-polis di wilayah Yunani mengakibatkan mereka saling bersaing. Nah, dan terjadi perang yang untuk memperebutkan kekuasaan wilayah. Namun setelah datang bangsa Persia yang berniat untuk menginvasi Yunani, para polis yang berada di wilayah Yunani, terutama Athena dengan Sparta, bergabung untuk menghadapi invasi dari Persia. Bangsa Yunani menganut kepercayaan atau memiliki kepercayaan. Mungkin kalian sering mendengar Zeus. Nah, Zeus merupakan dewa tertinggi yang berada di Yunani kuno. Kemudian dia bermukim di bukit Olympus. Nah, di bawah pimpinan Zeus ada beberapa dewa Yunani. Satu ada dewa perang atau Ares kita sebut. Yang kedua Artemis, dewi pemburuan. Hermes, dewi perniagaan. Kemudian Poseidon, dewa laut. Apollo, dewa kesenian atau matahari. Pallas, Athena atau Pallas yang sangat dikenal di Athena, dewa keselamatan. Dan Prodit, dewi kecantikan. Nah, peradaban Yunani mengalami kemunduran. Ada 3 faktor penting yang menjadi penyebab kemunduran peradaban ini. Yang pertama, banyak lahir pemikiran baru para filsuf yang kemudian memunculkan kebimbangan terhadap norma-norma lama. Jadi ketika filsuf itu membawa pemikirannya dan dikembangkan di masyarakat, sistem sosial masyarakat tersebut berubah. Dan mereka mengalami kebingungan apakah mereka harus mengikuti apa yang dipikirkan oleh filsuf yang baru atau mereka mengikuti norma-norma yang lama yang sudah ada. Yang kedua, masing-masing polis itu memiliki perwakilan. Kita sebutlah partai. Nah, perwakilan-perwakilan ini dalam polis itu tidak berjuang untuk rakyat, tapi untuk golongan mereka tersendiri. Nah, sehingga sering menjadi atau sering menimbulkan perselisihan paham antara partai satu dengan partai yang lainnya. Itu menjadi penyebab salah satu kemunduran Yunani kuno. Selanjutnya, ada perang antar polis. Seperti saya sebutkan tadi, banyak sekali perang antar polis yang terjadi di Yunani, kemudian dimanfaatkan oleh Philippus, seorang raja dari Makedonia yang kemudian dapat menaklukkan Yunani. Itu tadi 3 faktor penyebab keruntuhan peradaban Yunani kuno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.